Matahari yang cerah menyinari suatu pagi di salah satu sekolah menengah atas. Waktu yang menunjukkan pukul 6.30, terlihat siswa-siswi berlalu lalang menuju ke sekolah. Di depan gerbang sekolah, mereka disambut oleh dewan guru yang senantiasa tersenyum ramah. Satu persatu siswa mulai memasuki gedung sekolah dan memberikan salam terhadap dewan guru. Jam pertama akan segera dimulai. Terdengar suara bel tanda masuk jam pelajaran pertama, pukul 07.00. Para siswa mulai memasuki kelas masing-masing, dan guru juga memasuki kelas untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Bu Fani adalah salah satu seorang guru mata pelajaran sejarah Indonesia di sekolah tersebut. Beliau merupakan salah satu lulusan terbaik di STKIP PGRI Sidoarjo pada tahun 2010. Selamat pagi anak-anak. Oke, langsung saja. Tadi tahu sebelum kita memulai jam pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita lanjutkan materi kemarin tentang Sumpah Pemuda. Sebelumnya silakan kalian kumpulkan tugas yang saya berikan kemarin. Baik, Bu. Baik, Bu. Kita akan membahas mengenai latar belakang dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda atau ikrar dari sejumlah pemuda inilah yang akan menjadi penyemangat bangsa dan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan Indonesia, karena pergerakan seperti itu sangat mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Sebab itulah organisasi-organisasi pemuda ini sepakat untuk melebur menjadi satu dan membuat pergerakan secara serentak untuk melawan penjajah. Hal inilah yang membuat para pemuda sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda. Kongres ini untuk menyatukan organisasi-organisasi yang ada pada saat itu yang terpecah belah. Sampai saat ini apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Tengah-tengah pembelajaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh menabrak pintu. Ternyata itu adalah Niko, siswa yang terbandel di kelas. Maaf, saya telat. Sudah jam berapa ini, Bu? Aku terlambat. Kesiangan tidak. Kenapa bisa kesiangan? Ketiduran pastinya, Bu. Ya, dasarkan masa tadi kumpulkan tugas yang kemarin. Saya belum mengerjakan. Kenapa bisa belum dikerjakan? Kan tugasnya sudah ada di lalu. Saya nggak ngerti soalnya. Nah, bisa benar biasa. Saya kasih waktu terakhir besok setelah dikumpulkan. Oke. Untuk selanjutnya, silakan kalian membagi menjadi dua kelompok dan diskusikan mengenai Kongres Pemuda 1 dan 2. Saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi, lalu presentasikan dan kita akan bahas bersama. Baik, Bu. 30 menit berlalu. Terlihat Bu Fani sedang menerima telepon dan kemudian mengemasi buku yang ada di meja. Ya, halo. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, ini saya ada rapat bersama kepala sekolah, jadi diskusi kita lanjutkan besok. Untuk saat ini silakan kalian kerjakan LKS halaman 61 sampai 73. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Siswa terlihat sibuk dengan LKS masing-masing, namun tidak dengan Niko dan Ayub. Mereka saling berbisik untuk merencanakan sesuatu. Niko menghampiri dan memukul keras bangku Fieri
hingga semua siswa terkejut dan menoleh ke arahnya. Loh, kenapa kamu memulai mejaku? Kamu mau ngadain tugasku atau kamu tidak pulang hari ini? Loh, kan itu kan tugasmu. Enggak, saya enggak tahu sama kamu. Kamu harus kerjakan, kalau enggak kamu enggak pulang hari ini. Gimana? Tinggal kerjain aja sih, apa susahnya? Niko, kamu ngapain seperti itu ke Ferry? Kamu jangan ikut campur ya. Paham? Ini bukan urusan, ini urusan saya sama dia. Jadi kamu jangan ikut campur. Aku bisa lapor ke dulu loh kalau kamu kayak gini. Wah, berani. Ngapain nggak berani? Kenapa harus takut sama kalian? Oke? Jadi begini. Bagaimana kalau kita kerjasama untuk mengerjakan tugas ini? Karena saya sudah telat. Saya minta bantuan kalian semua. Kalau tidak, Ferry akan saya tunggu terus. Bagaimana? Oke. Aku tunggu pulang sekolah di halaman. Di taman sekolah kita kerjakan bareng. Oke. Gas lah. Oke. Bel pulang sekolah telah berbunyi. Para siswa berhamburan meninggalkan ruang kelas dan bergegas untuk pulang. Dan Ferry pun menghampiri Ervina. Kamu yakin mau ngajarin Niko? Ya santai aja, yakin kok. Udah aku duluan ya. Ya. Taman sekolah terlihat Niko sedang duduk bersantai sambil meminum es, dan Ervina pun menghampirinya. Ayo lumayan. Bisa kita mulai belajar sekarang? Oke, ayo kita mulai. Jadi ini di halaman berapa, Mbak? Coba buka di halaman 15 aja deh. Ini langsung tugas ini. Coba kamu pahami dulu aja, kamu baca Oh, sebenarnya mana baca yang kamu dulu. belum paham, nanti bisa kita belajar bareng. Kayaknya semua nggak paham ini, Mbak. Jadi bagaimana ini kalau semuanya nggak paham? Baca dulu aja. Oke, dibaca ya. Dilihat dulu, dipahami dulu pelan-pelan. Nah, jadi ini kalau dari cermati bagaimana, Mbak? Saya kan juga Niko ini bingung. Oh, jadi bagaimana kan kita paham? Ya, Iya, guys, aku juga nggak ada yang coba. Ya, oke, coba lanjut aja hidup ini. Suasana pagi ini sangat sejuk. Embun yang turun membasahi rumput jalanan menambah kesegaran di sepanjang jalan. Pembelajaran di sekolah pun akan segera dimulai. Niko hari ini begitu bersemangat menyambut pelajaran sejarah. Dikarenakan dia merasa telah memahami banyak materi setelah diajari oleh Ervina. Pagi sekali dia sudah datang ke sekolah dan dengan tenang menunggu di dalam ruang kelas. Oke, Bu, biar saya saja. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Niko, apa tugas kemarin sudah selesai? Tentu sudah dong, Bu. luar biasa nih kok, pekerjaan kamu benar semua, terus kembangkan ya. Baik anak-anak, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian kemarin dimulai dari kelompoknya Niko. Baik, Bu. Baik, selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ini pertama kali diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1928 dan Kongres ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Yogyakarta. Kongres pertama ini juga mengedepankan tema pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda
yang kemudian berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia merdeka. Sejumlah tokoh yang menjadi pembicara dalam kongres ini adalah Soeharto dan M. Tabrani, Muhammad Yamin, Bahdar Johan, dan Pinontoan. Meski terbentuk kesepakatan untuk menerima dan mengakui cita-cita persatuan Indonesia, badan untuk mewadahi semua organisasi pemuda saat ini masih gagal terbentuk. Terima kasih. Bagaimana teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu, Iya, silakan. mengapa semua organisasi yang dijelaskan oleh Mas Niko dikatakan gagal terbentuk? Itu yang saya tanyakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Terry yang menanyakan kenapa gagal organisasi ini. Oke, saya akan menjawab. Hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman serta perbedaan pendapat antara anggota Kongres. Namun setelah Kongres Pemuda 1 ini masih diadakan sejumlah pertemuan yang lainnya untuk membahas mengenai wadah tunggal organisasi pemuda dari seluruh Indonesia mengenai kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Niko. Saya terima. Oke, kita lanjutkan. Silakan kelompok dari Ferry untuk menyampaikan hasil diskusi. Ayo. Baik Bu, di sini kami akan memaparkan mengenai Kongres Pemuda 2. Ada 3 rapat yang dihadiri oleh para pemuda di Kongres Pemuda kedua ini. Rapat yang pertama bertempat di Gedung Katolik Jogging Board, Waterloo Pin, hari Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat dibuka oleh Ketua PPPI, Sugondo Jupustito. Dalam sambutannya, Sugondo mengatakan bahwa ia sangat mengharapkan Kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan yang ada di dalam hati para pemuda peserta Kongres dan seluruh Indonesia nantinya. Ia melanjutkan dengan menjelaskan 5 faktor yang bisa membuat persatuan Indonesia menjadi lebih kuat, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan yang kuat. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi ini. Rapat kedua bertempat di Gedung Osjava Bioskop di tanggal 28 Oktober 1928. Rapat kedua ini banyak membahas seputar pendidikan. Di hari kedua ini yang jadi pembicara adalah Purnomolan dan Sarmidi Mongoskorko. Kedua pembicara ini memiliki pendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, mereka juga mengetengahkan pentingnya keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah. Rapat ketiga sekaligus menutup Kongres mengambil tempat di Gedung Indesce Globos di Jalan Kramat Raya 106. Di sini, Sunaryo yang menjadi pembicara memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi, mengiringi gerakan kepanduan. Ramelan yang ikut jadi pembicara di rapat ketiga ini menyatakan bahwa gerakan kepanduan tidak boleh dipisahkan dari gerakan nasional. Gerakan kepanduan yang ditanamkan sejak dini pada anak-anak bisa mendidik mereka untuk menjadi disiplin dan mandiri. Kedua hal tersebut sangatlah dibutuhkan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Iya, sudah biasa sekali penjelasan dari kalian. Jadi salah satu hal yang unik dari peristiwa ini yaitu istilah Sumpah Pemuda itu tidak muncul ketika dilaksanakannya Kongres pada tanggal 27 hingga 28 Oktober. Tapi justru istilah ini muncul ketika Kongres ini sudah selesai dilaksanakan. Saya rasa materi hari ini cukup sampai di sini. Silakan kalian melanjutkan jam mata pelajaran berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang. Fer, ternyata pelajaran sejarah asik juga ya? Iya, kalau begini aku jadi semangat. Selamat ya, Bro. Oke, kita hari ini makan-makan ya. Karena saya mendapat apresiasi dari guru, jadi kita makan-makan. Boleh deh, ayo. Suka dan duka kita lalui bersama tanpa buat
aku takkan bisa. Tak sedikit pun ku sesali kenangan jauh dan panjang jalan ini. Seperti Oke guys, kali ini kita akan mencoba ngetek video guys ya. Oke, kita buat video ini guys. Nanti kita lihat hasilnya nanti ketika kami upload di YouTube ya guys. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ada 3. Siang Bu. Apa kamu mengejarku? Ternyata pelajaran sejarah asik juga ya. Iya, kalau gini aku jadi semangat. Saya juga semangat. Iya. Lembaik lah gue. Fer, Ya. ternyata pelajaran sejarah asik juga ya. Iya, aku jadi semangat. Fer, Ya. ternyata pelajaran sejarah itu asik juga ya. Iya, aku jadi semangat kalau begini. Ya, Bu Superman emang ya, Bu Superman. Iya, masuk. Jawab apa sih? Wah, ternyata dan sering juga ya Revita. Saya nih, kamu jaya.